Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, setiap orang pasti menginginkan hidupnya sehat lahir dan batin, terhindar dari berbagai macam penyakit, baik zahir maupun batin, termasuk gangguan jin dan sihir. Betapa gangguan jin dan sihir ini sangat luar biasa dampak negatifnya yang bisa mengganggu aktivitas kita, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, ada 7 penyebab masuknya gangguan jin dan sihir yang harus kita hindari dan juga kita obati ketika kita atau saudara kita sedang mengalami gangguan jin dan sihir. Preventif atau pencegahan jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Untuk itu, lebih baik kita mengetahui dan mengantisipasi hal apa saja yang dapat masuknya gangguan jin dan sihir pada diri seseorang. Paling tidak ada 7. Yang pertama, sebab masuknya gangguan jin dan sihir pada diri seseorang adalah sifat dan sikap amarah. Ya, betul. Orang yang selalu memiliki sifat dan sikap amarah, penuh benci, penuh dendam, ini adalah pintu-pintu masuknya gangguan setan, jin, dan sihir. Orang yang sering marah sudah dipastikan dia dikendalikan emosinya dan akal pikirannya oleh setan. Disinilah salah satu penyebab dasar orang itu gampang mudah terkena gangguan jin dan sihir. Lalu yang kedua, tulul amal atau panjang angan-angan. Bahasa sederhananya adalah menghayal tanpa ujung dan tanpa aktivitas yang harus dilakukan. Jadi orang yang sedang berpikir dengan menghayal, berandai-andai akan sesuatu, ini menyebabkan pikirannya kosong dan ini juga penyebab masuknya gangguan syaitan, gangguan jin, dan sihir. Orang yang sering bengong, menghayal, dan berangan-angan, maka lama-lama bisa ketawa sendiri, bicara sendiri. Ini kalau dibiarkan akan mudah terserang gangguan jin dan sihir. Lalu yang ketiga, sifat dan sikap yang harus dihindari adalah sifat sombong, khibir, iri dengki, egois, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling mulia. Ini juga salah satu pintu masuknya gangguan syaitan, gangguan jin dan sihir yang harus kita waspadai. Kadang-kadang kita bertindak merasa hebat, merasa benar, merasa sombong. Ini kita tidak sadar. Ini salah satu sumber penyakit hati, yaitu diawali dari iri dengki dan sombong. Begitupun ketika iblis diturunkan dari surga karena memiliki sifat iri dengki kepada Nabi Adam alaihissalam dan sombong merasa paling hebat dan paling mulia. Maka orang yang memiliki sifat dan tabiat yang sombong dan iri dengki, ini adalah bukan hanya masuknya syaitan dan gangguan jin dan sihir, tapi juga temannya syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu mudah-mudahan saudaraku berupaya untuk menghindarinya dengan sikap tawaddu, yaitu rendah hati. Lalu yang keempat, penyebab masuknya gangguan jin dan sihir adalah selalu berbuat syirik dan zalim. Syirik di sini menyekutukan Allah, menduakan Allah, percaya kepada benda-benda, meminta tolong kepada selain Allah, urusannya dengan tauhid, dan juga berbuat zalim kepada sesama. Iya, orang yang berbuat syirik
maka sudah otomatis dia bertemannya dengan syaitan dan berteman dengan jin dan juga akan mudah terkena sihir. Begitupun orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang ditemani oleh syaitan. Maka masuknya gangguan jin dan sihir akan mudah terkena bagi orang yang berbuat syirik dan zalim. Lalu yang kelima, penyebab masuknya gangguan jin dan sihir adalah berbuat dosa dan maksiat. Sudah tentu orang yang melakukan mabok, maka akal sehat dan imannya ditarik. Yang masuk adalah syaitan. Orang yang berbuat jinah dan maksiat, maka imannya ditarik, maka yang menguasai akal pikiran adalah syaitan. Dan orang yang berbuat dosa tanpa mau bertobat dan terus-menerus, maka akan mudah terganggu oleh syaitan dan terganggu oleh jin dan mudah terkena sihir. Lalu yang keenam, memakan dan meminum dari hasil yang haram dan subhat. Ya, orang yang makan dan minum dari hasil rizki yang subhat dan yang haram, maka masuk ke dalam tubuhnya dengan diiringi oleh syaitan, jin, dan juga mudah terserang sihir. Ketika orang memakan dan meminum dari hasil yang haram, maka mengalir dalam peredaran darahnya, yaitu dengan peredaran darah yang penuh darah kotor dan juga penyakit. Maka orang-orang yang sering memakan dan minum dari hasil rezeki yang haram akan mudah terganggu oleh gangguan jin dan sihir. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya mendapatkan rezeki untuk anak, istri, dan keluarga kita adalah rezeki yang halalan dan thayyiban untuk hidup sehat lahir dan batin. Lalu yang ketujuh, sebab masuknya gangguan jin dan sihir adalah kita lupa memulai suatu aktivitas tanpa berdoa. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang yang memulai sesuatu aktivitas tanpa memulai dengan membaca basmalah atau tanpa berdoa, maka tertolaklah dan hilangnya berkah. Otomatis orang yang melakukan aktivitas tanpa berdoa pasti diiringilah oleh syaitan dan mudah masuknya gangguan jin dan juga mudah gangguan sihir. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sebab-sebab gangguan jin dan sihir dan juga sebab-sebab bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu, 7 sebab masuknya gangguan jin dan sihir tadi mudah-mudahan bisa kita upayakan untuk kita hindari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.